Kemudian di sini cukup sederhana kalau saya lihat, karena transaksinya di sini hanya mengisikan kalau setiap ada yang booking, itu bisa dicatatkan di sini, di mana statusnya itu bisa book atau di booking, confirm artinya bookingnya confirm untuk dikirim berarti sudah terkirim atau batal. Ya. Jadi ini akan jadi referensi terhadap status barang di monitoring tadi, yang sudah disewa atau yang tersedia. Itu akan sangat berpengaruh. Jadi jangan lupa untuk mengisi status di sini. Kemudian diisi nama penyewanya, nama barangnya, jumlahnya, kemudian rencana sewa. Ya, awalnya, tanggal awal dan tanggal akhir. Jadi diisi di sini. Perhatikan bahwa pengisiannya tidak perlu ditulis seperti ini, Minggu 10 November 19. Oke, perhatikan kalau kita isi seperti ini kan jadi value. Kenapa? Karena ini formatnya bukan format tanggal, walaupun lihat sama seperti di bawah. Tapi perhatikan di sini, ya, formatnya bukan format tanggal. Jadi kita hanya cukup mengisikan 10 November 19. Nanti akan otomatis dia menjadi hari Minggu sesuai format bahasa Indonesia. Karena biasanya format Windows-nya itu bahasa Inggris, sehingga harus diketik isinya bahasa Inggris untuk kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu kita bisa isi golongan harganya di sini. Golongan harganya ikut 1, 2, atau 3. Nanti akan muncul otomatis di sini. Apabila ada diskon, diisikan total diskonnya. Apabila ada DP, diisikan DP-nya. Dan jangan lupa diisikan tanggalnya. Kemudian diisikan rekeningnya. Setelah itu, kalau misalnya ada pelunasan, diisi jumlah pelunasannya, diisikan tanggal pelunasannya, serta rekeningnya. Dan kalau misalnya pembayarannya tempo, misalnya sebagai contoh, ini kan tanggal 14 November pelunasan, tapi itu baru misalnya ngasih cek ya. Ngasih cek tanggalnya misalnya tanggal 20 gitu kan. Di sini statusnya piutang usaha pelanggan. Nanti pelunasannya diisikan di bagian pengeluaran penerimaan lain-lain. Kalau ada PPE juga sama, diisikan jumlah PPE-nya di sini, dan jangan lupa diisikan rekeningnya. Kemudian untuk kategori laporan ini adalah pendapatan semua. Sini silahkan diisi pendapat. Kalau kategori pendapatannya itu sudah pasti tidak hanya yang ada di, kalau kita masuk ke daftar akun, pendapatan itu hanya ada di sini. Ya, ini kalau mau dirubah-rubah namanya juga silahkan. Oke, jadi tadi hanya ada booking pembayaran serta penerimaan pengeluaran lain-lain. Ya. Jadi untuk penerimaan pengeluaran lain-lain silahkan diisikan di sini. Ini disertakan file contoh juga ya. Jadi untuk pengisian saya rasa sih tidak akan terlalu masalah ya.